Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Asti Kerada, Stambuk Q1A1190035, kelas ITPA 2019. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mikroba Leuconostoc mesenteroides dan Lactobacillus plantarum dalam fermentasi petis ikan. Petis adalah bahan makanan yang proses pengolahannya menggunakan proses fermentasi dengan bantuan mikroba. Petis merupakan komoditi hasil pengolahan ikan yang cukup dikenal terutama di dalam masyarakat di Pulau Jawa dan biasa digunakan sebagai lauk pauk atau campuran makanan rakyat yang khas. Petis berasal dari cairan tubuh ikan atau udang yang telah terbentuk selama proses penggaraman, kemudian diuapkan melalui proses perebusan lebih lanjut sehingga menjadi larutan yang lebih padat seperti pasta. Petis ikan adalah sejenis bumbu masakan yang teksturnya cair dan kental serta berwarna kehitam-hitaman. Petis ikan sendiri merupakan fermentasi dari garam dan ikan laut. Selanjutnya, mikroba yang berperan yaitu Leuconostoc mesenteroides. Leuconostoc mesenteroides adalah spesies bakteri asam laktat yang berhubungan dengan fermentasi dalam kondisi salinitas dan suhu rendah. Bakteri Leuconostoc mesenteroides tidak mempunyai beberapa atau semua komponen sitokroma. Beberapa spesies bakteri ini berdiameter kurang dari 1,0 mm. Ini secara fakultatif anaerobik, gram positif, non-motil, non-sporogenous, dan bulat. Seringkali membentuk sel kokoid lentikular berpasangan dan berantai, namun terkadang dapat membentuk batang pendek dengan ujung bulat pada rantai panjang. Karena bentuknya dapat berbeda tergantung pada media tempat spesies tersebut tumbuh dan merupakan bakteri asam laktat yang baik untuk kesehatan dan sering digunakan dalam pengolahan pangan. Leuconostoc mesenteroides berdiameter sekitar 0,5 sampai 0,7 mikrometer dan memiliki panjang 0,7 sampai 1,2 mikrometer, menghasilkan koloni kecil berwarna keabu-abuan. Leuconostoc bersifat katalisan negatif, berbentuk kokus dalam rangkaian membentuk rantai atau tetrat. Klasifikasi Leuconostoc mesenteroides, yang pertama kingdomnya adalah Monera, divisionya adalah Firmicutes, kelasnya adalah Bacilli, ordernya adalah Lactobacillus, familinya adalah Streptococcaceae, genusnya adalah Leuconostoc dan spesiesnya adalah Leuconostoc mesenteroides. Selanjutnya Lactobacillus plantarum. Nah, salah satu genus spesies yang tidak asing bagi kita adalah Lactobacillus plantarum. Nama plantarum diambil dari sumber utama bakteri ini, yaitu dari tanaman. Lactobacillus plantarum banyak ditemukan pada makanan hasil fermentasi. Lactobacillus plantarum adalah anggota luas dari genus Lactobacillus. Umumnya ditemukan di banyak produk makanan fermentasi serta bahan tanaman anaerob. Lactobacillus merupakan bakteri gram positif, berbentuk batang bulat, tunggal atau membentuk rantai pendek hingga panjang, tidak membentuk spora, non-motil, anaerob fakultatif, katalase negatif, dengan ukuran bervariasi antara 0,6 sampai 0,9 kali 1,5 sampai 6,0 mikrometer. Lactobacillus berwarna putih susu atau krim, berbentuk bulat, halus, cembung dengan tepian rata. Lactobacillus plantarum ini memiliki habitat pada iklim tropis dan bisa ditemukan di organ pencernaan beberapa jenis ikan air tawar dan udang, menurut Skorta tahun 2007. Lactobacillus plantarum adalah bakteri asam laktat yang mempunyai aktivitas proteolitik. Bakteri ini berperan dalam fermentasi produk-produk ikan. Selanjutnya, klasifikasi Lactobacillus plantarum. Yang pertama, kingdomnya adalah Bacteria, divisinya Firmicutes, kelasnya Bacilli, ordernya Lactobacillus, familinya Lactobacilliaceae, genusnya Lactobacillus, dan spesiesnya Lactobacillus plantarum. Kemudian yang berikut ini adalah gambar Leuconostoc mesenteroides dan Lactobacillus plantarum. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kerja mikroba. Faktor yang mempengaruhi kerja Lactobacillus plantarum yang pertama suhu.
Lactobacillus plantarum ini tumbuh baik pada suhu 30-40 derajat Celcius. Yang kedua, pH. Lactobacillus plantarum tumbuh antara pH 3,4 sampai 8,8. Dan selanjutnya oksigen. Lactobacillus plantarum adalah anaerob atau anaerob fakultatif strain dengan aktivitas tinggi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kerja Leuconostoc mesenteroides. Yang pertama, suhu. Leuconostoc mesenteroides dapat tumbuh pada suhu optimum yaitu 25 derajat Celcius, tetapi dapat bertahan pada suhu yang berkisar dari 10 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Yang kedua, pH. Leuconostoc mesenteroides dapat bertahan pada kisaran pH 4,5 sampai 7,0 dengan pH optimum 5,5 sampai 6,5. Selanjutnya oksigen. Leuconostoc mesenteroides bersifat anaerob dan akan menjalani fermentasi heterolaktif dalam kondisi mikroaerofilik. Selanjutnya bahan baku pembuatan petis ikan. Nah, bahan baku pada petis ikan berupa sari atau ekstrak ikan bisa juga dibuat dari daging ikan utuh. Adapun bahan tambahan yang digunakan adalah tepung terigu, tepung tapioka, tepung maizena, gula merah, gula pasir, garam, bawang putih, dan air tajin. Penggunaan tepung tapioka pada pembuatan petis karena kemampuannya membentuk kekentalan dalam air panas karena kandungan pati yang tinggi, menurut Fahrudin tahun 2009. Selanjutnya, komposisi kimia yang berkaitan dengan petis ikan. Yang pertama, natrium klorida. Untuk mendapatkan petis ikan yang bermutu baik adalah dengan menggunakan garam murni, yaitu garam dengan kandungan NaCl cukup tinggi dan sedikit sekali mengandung elemen-elemen yang dapat menimbulkan kerusakan. Mekanisme pengawetan NaCl dengan memecahkan membran sel mikrobia karena NaCl mempunyai tekanan osmotik yang tinggi. Di samping itu, NaCl bersifat higroskopis sehingga dapat menyerap air dari bahan yang mengakibatkan aktivitas sweater bahan turun. NaCl juga menyerap oksigen, akibatnya mikrobia aerob dapat ditekan. Penggunaan garam ini bisa sebagai penghambat selektif terhadap mikrobia tertentu seperti mikrobia pembusuk atau proteolitik. NaCl juga efektif menghambat pertumbuhan bakteri pembentuk spora kecuali Staphylococcus aureus yang pertumbuhannya dapat ditekan pada konsentrasi 10-12%. Selanjutnya asam glutamat. Menurut Roshidah tahun 2005, produk yang dapat dihasilkan dari limbah daging atau kaldu adalah kecap dan petis daging. Kaldu daging memberikan cita rasa gurih pada petis daging karena mengandung dua komponen utama yaitu peptida dan asam amino. Jenis asam amino glutamat pada kaldu daging merupakan asam amino yang paling dominan menentukan rasa gurih. Sifat asam glutamat yang ada pada kaldu daging sama dengan asam glutamat yang terdapat pada monosodium glutamat atau MSG yang berbentuk bubuk penyedap rasa. Selama hidrolisis protein akan mengalami pembebasan asam amino dari ikatan peptida yang saling menghubungkannya, sehingga dapat menambah jumlah asam amino dalam produk, sedangkan asam amino sistein mengalami kerusakan selama proses hidrolisis. Sedangkan protein harus dihidrolisis terlebih dahulu untuk membebaskan asam amino dari ikatan peptida. Berikut diagram alir proses pembuatan petis ikan dimulai dari bahan bakunya sendiri yaitu ikan sampai dengan pengemasan dan penyimpanan produk. Selanjutnya sumber energi mikroba. Yang pertama sumber energi Leuconostoc mesenteroides. Leuconostoc mesenteroides adalah spesies bakteri asam laktat yang berhubungan dengan fermentasi. Leuconostoc dapat tumbuh pada medium dengan konsentrasi gula tinggi. Energi diperoleh dengan cara fermentasi gula. Sel-sel Leuconostoc mesenteroides tumbuh dalam glukosa atau pada medi padat. Leuconostoc mesenteroides adalah anaerob fakultatif yang memanfaatkan glukosa sebagai sumber utama metabolisme, juga gula lain seperti sukrosa dan fruktosa. Adapun karbohidrat merupakan komponen penyusun petis ikan yang didapat dari tambahan pati yang berfungsi sebagai pembentuk struktur.
Leukonostoc merupakan jenis bakteri yang bersifat heterofermentatif, yaitu memfermentasi gula menjadi asam laktat, CO2, dan etanol atau asam asetat. Selanjutnya, sumber energi Lactobacillus plantarum. Lactobacillus plantarum merupakan penghasil hidrogen peroksida tertinggi dibandingkan bakteri asam laktat lainnya. Lactobacillus plantarum banyak terdapat pada makanan fermentasi. Lactobacillus plantarum menggunakan glukosa dan selulosa sebagai sumber energinya. Proses metabolisme glukosa akan membentuk ATP dan molekul lainnya seperti CO2, asam laktat, dan etanol. Lactobacillus menghasilkan asam laktat sebagai produk akhir utama dari fermentasi karbohidrat, etanol, asam asetat, dan CO2 melalui fermentasi karbohidrat. Selanjutnya, Leuconostoc mesenteroides dan Lactobacillus plantarum dalam pembuatan petis ikan. Nah, petis adalah bahan makanan yang proses pengolahannya menggunakan proses fermentasi dengan bantuan mikroba. Pada prinsipnya, pembuatan petis merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi penyiapan bahan baku, perebusan, dan pengentalan. Menurut Backel et al. Tahun 1997, selama penyimpanan bahan baku dihidrolisis oleh enzim yang terdapat dalam bahan pangan yang dihasilkan oleh mikroba. Pada dasarnya, petis merupakan makanan hasil fermentasi yang dihasilkan berdasarkan proses hidrolisis bahan baku ikan dalam larutan garam pekat untuk menghasilkan rasa menyerupai daging. Selama proses fermentasi dengan penambahan garam yang masuk ke dalam jaringan ikan akan berhenti selama terjadi keseimbangan antara larutan dalam tubuh ikan dengan larutan garam di luar tubuh ikan. Proses penggaraman akan berhenti setelah terjadi keseimbangan antara larutan di dalam daging ikan dengan larutan garam di luarnya selama waktu penggaraman tertentu. Lactobacillus menghasilkan asam laktat sebagai produk akhir utama dari fermentasi. Adapun pada awal fermentasi, tumbuh adalah Leuconostoc mesenteroides. Selanjutnya, metabolisme mikroba Leuconostoc mesenteroides dan Lactobacillus plantarum. Bakteri asam laktat heterofermentatif menghasilkan asam laktat dan produk fermentasi lainnya dengan rasio yang seimbang. Hal ini karena mereka mengoksidasi glukosa menjadi pirufat dan asetil-CoA melalui jalur HNP. Leuconostoc mesenteroides dan Lactobacillus plantarum sebagai asam laktat heterofermentatif memanfaatkan glukosa gula pada bahan baku petis sebagai sumber utama metabolisme. Proses metabolisme glukosa akan membentuk ATP dan molekul lainnya seperti CO2, asam laktat, dan etanol. Pirufat kemudian direduksi menjadi asam laktat, sedangkan asetil fosfat kemudian direduksi menjadi etanol. Pada jalur itu menghasilkan satu ATP. Reaksi heterofermentatif selain menghasilkan asam laktat juga menghasilkan etanol, CO2, asam asetat, serta 1 mol ATP dari heksosa dan tidak mempunyai enzim aldolase. Pada heterofermentatif, tidak ada aldolase dan heksosa isomerase, tetapi menggunakan enzim fosfoketolase dan menghasilkan CO2. Secara singkat, pemecahan glukosa oleh bakteri heterofermentatif yaitu glukosa menghasilkan asam laktat ditambah CO2 ditambah etil alkohol atau etanol. Selanjutnya, enzim yang berperan dalam pembuatan petis ikan. Yang pertama, enzim protease. Salah satu mikroorganisme potensial penghasil enzim protease ialah bakteri asam laktat Lactobacillus plantarum, jenis bakteri asam laktat yang diisolasi dari produk fermentasi ikan. Enzim protease merupakan enzim yang berfungsi menghidrolisis ikatan peptida pada protein oligopeptida dan asam amino. Protease dibagi menjadi protease serin, protease tiol, protease aspartat, dan protease logam.
Enzim protase digunakan dalam fermentasi petis ikan untuk mempercepat proses hidrolisis protein dengan waktu yang lebih singkat dari fermentasi alami yang memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, enzim lipase. Secara umum, lipase didefinisikan sebagai enzim yang menghidrolisis asam lemak rantai panjang pada bagian antarmuka minyak dan air. Limbah ikan dalam pembuatan petis dapat diberdayakan sebagai sumber enzim lipase yang berpotensi pada bidang bioteknologi. Substrat alami enzim lipase adalah trigliserida dari asam lemak rantai panjang. Enzim lipase mempunyai suhu optimum dengan kisaran yang besar. Kemudian yang berikut ini adalah tabel kandungan unsur gizi dalam petis per 100 gram bahan menurut Suprapti tahun 2001. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.